dari kepolisian juga baiknya. Terus itu akan dilakukan evaluasi berkala juga nanti. Kita tidak boleh lepas juga dari pemantauan wartawan yang akan mungkin tempuh di ekspos kalau ada perusahaan jalan dan juga dari pihak LSM yang peduli terhadap lingkungan. Saya selaku dari kepolisian juga kartu kendaraan pengawasan untuk pengemudi. Ada kirnya itu diadukan ini 6 bulan sekali sudah mengkir. Kemudian juga memiliki SIM. Aktivitasnya terutama untuk di sore hari sampai malam hari. Surat permohonan daripada Direktur Utama EPI dan juga panjang lintasan yang dimohon adalah 23,8 km, terdiri dari jalan provinsi menjadi ini jalan provinsi. Ya, lanjut. Ini juga sebelum kami menerbitkan izin itu kami melakukan peninjauan ke lapangan. Kembali EPI bisa untuk melintasi jalan provinsi dan kabupaten. Terakhir kalau kita runtut dari sejarah terakhir 2018 sampai di stop oleh gubernur dengan surat aturan larangan. Oke, nah mengingat ini pertama kali kita kembali untuk beroperasi di jalan, makanya sejak awal EPI baik Pak. Nanti pasti memang setiap hari kita selalu monitor perkembangannya di lapangan ini yang berbeda memang ekstra untuk mengawal. Baik, ini menjadi inspirasi buat kami. Yang kedua mengenai penyiraman. Nah, memang sejauh ini kami wetensi membuat perkembangan lapangan kalau memang kondisinya memang yang tidak mau harus kita siram dan mengkoordinasikan dengan kami. Yang berikutnya mengenai bakahi. Sejauh yang kami tahu memang belum ada aturan mengenai bakahi dilarang untuk melakukan membawa batu bara. Karena pengalaman di 2018 dan sebelumnya memang bakahi ini masih berjalan batu bara. Nah, kalau terkait dengan masalah teknis, ya karena bakahi kalau dengan muatan tertentu dan kondisi lapangan memang kurang pas memang. Tapi itu sudah disetujui oleh dari tingkat Kades ya, Kades sudah memberikan persetujuan, terus Bupati, selanjutnya pihak provinsi juga memberikan izin untuk melintas di daerah umum, tapi dengan syarat ketentuan yang sudah ditentukan oleh sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bahwa hanya boleh konvoi 3 kendaraan, itu pun truknya ada ukurannya, tidak sembarang truk yang gede, tapi sudah ada ketentuannya. Dia menggunakan scan barcode-nya, ada kode. Kalau dia tidak mentaati itu kan namanya bisa dievaluasi. Nanti kan walaupun izin itu diberikan selama 3 tahun, berakhir di tanggal 31 Oktober tahun 2024. Mekanisme evaluasi seperti itu? Kita akan berkala Pak. Kita juga mengundang kita hari ini melibatkan wartawan, LSM, pihak kelurahan, pihak kecamatan, di sub kota, di sub provinsi. Nanti mereka boleh silakan kalau memang melanggar. pengangkutan dari tambangnya BCD melintasi jalan provinsi, jalan kabupaten, masuk ke jalan khusus EPI yang rolling masuk ke JTT. Itu rutenya. Yang kedua mengenai siapa yang terlibat di sini atau pelaku-pelakunya. Yang satu adalah pemilik batu baranya adalah BCD, transportirnya itu adalah berkontrak dengan BCD, dan EPI selaku izin atas jalannya yang dilewati. Jadi EPI yang fasilitasi untuk jalan ini Pak. Sampai tahun berapa kontraknya Pak? Izinnya? Layaknya Pak? Kalau untuk yang Layaknya Pak? Kalau untuk yang jalan kabupaten ini 3 tahun. 3 tahunnya. 3 tahun. Pak, menyikapi yang hasil rapat tadi Pak, yang usul-usul segala macam itu Pak, kedepannya bagaimana Pak? Ya, kami setelah ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BC, dengan transportir, agar apa yang menjadi rekomendasi atau masukan di forum ini akan kita bawa dan kita improve, kita perbaiki. Jika terdapat di lapangan ada pelanggaran Pak, bagaimana bentuk sanksinya Pak ke depan Pak? Transportir itu. Oh baik,
Kalau dari kami, prinsipnya kami ada aturan. Ada aturan dan kita akan Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.